بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan nikmat kepada kita, walaupun situasi negeri kita masih genting dengan wabah virus corona, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah segera mengangkat bala ini dari negeri kita dan juga negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membawa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke dada-dada kita semuanya, yakni dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah yang syarat dengan faedah dan pelajaran dari kisah seseorang yang disebut di dalam Al-Quran dengan Habibun Najjar, atau orang yang beriman dari Ahlu Yasin, yang disebutkan di dalam surat Yasin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Syam ada sebuah negeri yang disebut dengan Antakya. Dan negeri Antakya ini di zaman Daulah Abbasiyah adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, tapi kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Mu'tasim, ketika ada seorang wanita yang dilecehkan. Kemudian wanita ini berteriak-teriak dan mengatakan, "Wa Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah diriku." Maka sampailah berita itu pada Khalifah Mu'tasim, dan beliau menggerakkan pasukan besar dari Baghdad menuju Antakya dan menyerbu, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan, sehingga inilah salah satu jasa kebesaran Bani Abbasiyah adalah membebaskan negeri Antakya. Di negeri inilah kisah dimulai, negeri Antakya, di zaman Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah ini. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun." Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang satu kisah yang disebut dengan Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah, saya katakan tadi, adalah sebuah daerah yang disebut dengan Antakya, di mana dia mengikut kepada Iskandariyah, dan kita tahu Iskandariyah mengikut Turki. Nah, di zaman itu Isa bin Maryam ingin menyebarkan dakwah tauhid. Maka Isa bin Maryam pun kemudian mengutus dua utusan, dua rasul, untuk berdakwah di negeri Antakya ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idja'ahal mursalun."
ketika datang kepada mereka para utusan, maksudnya yang diutus oleh Isa bin Maryam untuk berdakwah di negeri Antakya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzajna bisadisin." Maka Isa bin Maryam mengutus dua utusan kepada negeri Antakya ini. Tapi sayang, sebagaimana tabiat dakwah para rasul, maka dua utusan ini didustakan oleh orang-orang Antakya ini. Ditolak dakwahnya, dicela, bahkan dimusuhi utusan ini. Sebuah kaum yang tidak paham dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harus mereka bersyukur ketika diutus kepada mereka seorang dai, seorang penyeru kepada kebaikan yang tidak dibayar. Mereka hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan, menebarkan kebaikan. Tetapi karena negeri Antakya ini dahulu dikenal di zaman Nabi Isa bin Maryam adalah para penyembah berhala. Ketika dua rasul ini berusaha mengembalikan mereka ke dalam tauhid, hanya menyembah semata-mata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menolak dan mereka berusaha untuk mengusir dua rasul itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan, fa'azzazna bisadisin. Maka Isa mengutus satu lagi. Jadi dari dua rasul menjadi tiga rasul untuk memperkuat dakwahnya. Tetapi sama saja, mau diutus satu, mau diutus dua, mau diutus tiga, kaum ini tetap saja mengingkari seruan para rasul. Kemudian mereka para rasul mengatakan, faqalu inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami datang kepada kalian itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian meninggalkan sesembahan kalian, agar kalian meninggalkan patung-patung kalian, agar kalian kembali ke dalam tauhid, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi lihat bagaimana jawaban orang-orang itu dan mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Kalian ini hanya manusia sama seperti kami. Wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Allah tidak menurunkan kepada kami sedikit pun. Kalian ini datang hanya untuk berdusta saja. Begitulah para nabi. Tidaklah satu pun nabi kecuali didustakan kaumnya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengherankan, yang pertama kali mendustakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di pasar-pasar, setiap kali Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal ajam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Katakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan selamat dan sukses. Tiba-tiba pamannya Abu Lahab melemparkan batu dan mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan kalian benarkan orang ini, dia itu pendusta. Bayangkan, yang mengatakan pendusta adalah pamannya sendiri. Tentu orang-orang akan mengatakan, kalau pamannya saja mendustakan, bagaimana kami? Ya, begitulah semua para nabi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas diberikan banyak mukjizat dan keanehan, dan itu ditampakkan di hadapan mereka. Tetapi a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang-orang yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kau berikan peringatan ataupun tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman walaupun diberikan peringatan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, Rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Maka para rasul mengatakan, Rabb kami mengetahui bahwa kami sesungguhnya diutus kepada kalian. Tugas kami ini hanya menyampaikan saja. Kami hanya sampaikan ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang bid'ah, ini yang sunnah.
ini yang taat, ini yang maksiat, ini yang enggak boleh, ini yang boleh. Tugas kami hanya menyampaikan dan meluruskan kalian. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab hidayah dengan diizinkannya kita memberikan hidayatul irsyad. Hidayah irsyad maksudnya menjelaskan mana hak, mana yang batil. Semua orang bisa melakukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tapi lihat bagaimana penolakan mereka lagi. Qalu, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sesungguhnya kedatangan kalian itu hanya membawa sial kepada kami. Kedatangan kalian hanya membawa sial saja. Dulu kami tenang, dengan kedatangan kalian jadi gaduh. Dulu kami bersatu, dengan kedatangan kalian kami berpecah. Dulu sebelum datang kalian kami hidup dengan nyenyak, dengan tenang. Kedatangan kalian membuat gaduh di tempat ini. Mereka menuduh para rasul itu membuat kerusakan, membawa kehancuran kepada mereka, memporak-porandakan barisan mereka, sehingga mereka mengatakan kedatangan kalian itu hanya membawa sial saja. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, kami akan bunuh kalian dengan cara kami rajam kalian. Bahkan lebih dari itu, kami akan memberikan azab yang pedih kepada kalian. Lihat bagaimana mereka mengancam para rasul. Dan subhanallah, sunnatul dakwah, termasuk sunnatul dakwah, ada saja orang-orang yang mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah. Tidak dari dalam, dari luar. Tidak dari luar, dia dari dalam. Betapa banyak orang-orang yang menghalangi dakwah itu bukan dari musuh-musuh luar, tapi justru dari kawan-kawan sendiri dari dalam. Betapa banyak seperti itu. Karena hasad, karena dengki, karena marah, na'udzubillah. Ada orang-orang yang disifati seperti itu. Mereka tidak suka dengan dakwah, tidak mendukung dakwah. Maka apa yang dilakukan orang-orang Antakiyah kepada para nabi yang diutus oleh Isa bin Maryam kepada mereka adalah sebuah perlakuan yang tidak senonoh, tidak layak dilakukan oleh mereka kepada seorang nabi. Bahkan diutus kepada mereka 3 nabi lagi. Harusnya mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka para utusan itu menjawab dan mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tidak, kesialan itu datang dari kalian, bukan dari kami. Kesialan kalian itu datang dari kalian. Apabila kalian diingatkan, kalian justru melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka semakin sengitlah penentangan mereka kepada para rasul, sampai akhirnya mereka pun betul-betul hendak mengancam untuk membunuh 3 utusan ini. Disinilah kisah bermulai dari kisah Habibun Najjar. Ada seseorang yang beriman dari keluarga Yasin yang disebut dengan Habibun Najjar. Ada yang mengatakan dahulu Habibun Najjar ini memiliki anak dan seorang penyembah berhala. Tapi ketika berjumpa dengan Rasul, dengan utusan yang diutus oleh Isa bin Maryam, akhirnya kemudian ketika anaknya suatu ketika sakit, maka dia minta agar didoakan kesembuhan. Maka seorang nabi ini, akhirnya salah satu dari 3 nabi ini berdoa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Allah sembuhkan penyakit anaknya. Setelah dia tahu bagaimana pentingnya mentauhidkan Allah, akhirnya kemudian Habibun Najjar pun masuk ke dalam agama Islam, kemudian menghancurkan berhala-berhalanya, dan dia pun betul-betul mentauhidkan Allah azza wa jalla dan menjadi ahli ibadah. Lah ketika mendengar Habibun Najjar ini bahwa 3 utusan itu yang diutus oleh Isa bin Maryam mengalami ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Antakiyah ini, maka bersegeralah dia datang kepada orang-orang Antakiyah, kemudian berusaha menyadarkan mereka bahwa tujuan 3 rasul datang kepada kalian itu sebenarnya memperbaiki kalian. Dan itu disebutkan di dalam surah Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Dan datanglah dari perbatasan kota yang sangat jauh
Jadi ketika Habibun Najjar mendengar bahwa 3 utusan ini akan dibunuh oleh orang-orang Antakiyah ini, bersegera dia datang. Kemudian menyadarkan orang-orang Antakiyah itu. Kemudian dia mengatakan, ya kaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, wahai masyarakatku, wahai orang-orang, ikutilah para rasul ini. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta balasan kepada kalian, dan mereka orang-orang yang telah atau hendak memberikan petunjuk kepada kalian. Mali ma wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidhun inni idzan la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mulailah kemudian Habibun Najjar ini berusaha menyadarkan mereka dan mengatakan, ikutilah Rasul yang datang kepada kalian. Mereka tidak minta upah kepada kalian, mereka hanya datang memberikan petunjuk kepada kalian. Maka mengapa aku tidak beribadah kepada Rabbku yang telah menciptakan diriku, dan kepada dialah kita akan dikembalikan? Apakah kalian akan mengambil selain Allah sesembahan yang kalau Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menimpakan sebuah madarat, di mana patung-patung kalian tidak memberikan syafaat kepada kalian dan tidak akan menyelamatkan kalian? Kalau aku ikut kalian, aku ini sesat, ya, dan aku hanya beriman kepada Rabb kalian. Maka dengarkan ucapan mereka, dengarkan ucapan mereka. Maka Habibun Najjar berusaha menyadarkan mereka bahwa tujuan para rasul yang datang kepada mereka itu tujuan mereka baik, menyadarkan mereka untuk kembali ke dalam tauhid, menyadarkan mereka bahwa sesembahan yang mereka sembah dari berhala-berhala itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak menyelamatkan mereka, yang tidak berikan syafaat kepada mereka. Murkalah orang-orang Antakiyah ini. Akhirnya kemudian dibunuhnya Habibun Najjar itu. Ada yang mengatakan bahwa Habibun Najjar ini dikubur hidup-hidup. Ada yang mengatakan dirajam sampai mati. Ada yang mengatakan dilempar dari ketinggian kemudian meninggal dunia. Begitulah perlakuan orang-orang Antakiyah kepada Habibun Najjar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika Habibun Najjar ini dibunuh, betul-betul dibantai oleh orang-orang Antakiyah ini, maka karena dia telah berusaha membantu dakwah para rasul dan balasan sesuai dengan amalannya, maka ketika dia meninggal saja, rohnya langsung dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Allah mengatakan, qila dkhulil jannah, masuklah kau ke dalam surga, masuklah kau ke dalam surga. Kemudian ketika sudah sampai di surga, Habibun Najjar ini tiba-tiba mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, duhai kiranya kaumku mengetahui posisiku sekarang. Dulu di dunia kalian siksa aku gara-gara aku membela para rasul. Sekarang aku sudah di sorga dan mengatakan, ya laita qaumi ya'malun, duhai kiranya kaumku mengetahui diriku. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosaku dan aku telah diangkat menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, terkadang bukan hanya orang-orang jahat, orang-orang baik pun terkadang nanti di akhirat itu akan ada penyesalan. Bukan hanya orang-orang jahat, orang-orang baik pun akan menyesal. Orang-orang yang masuk surga mereka akan menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia aku tidak betul-betul beriman, tidak betul-betul beribadah, sehingga aku mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi lagi. Begitulah orang-orang baik kelak pada hari kiamat. Apalagi orang-orang jahat. Maka orang-orang jahat mereka akan semakin menyesal. Menyesal karena mereka tidak bertobat di dunia, tidak beramal soleh di dunia. Bahkan kalau kita melihat tentang khutbahnya iblis pada hari kiamat, ketika iblis ini
mengumpulkan para pengikutnya dan dia mengatakan waqala syaitan lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkatalah syaitan, iblis, pada hari kiamat ketika diputuskan perkaranya bahwa memang dia menjadi penduduk neraka, maka berkumpullah dia dan para pengikutnya. Di sinilah iblis pun berdiri berkhutbah di hadapan manusia yang masuk ke dalam neraka dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, sementara aku janjikan kepada kalian sebuah janji yang aku ingkari. Wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya apapun dari kekuatan, tapi kenapa kalian mengikuti seruanku? Kenapa kalian mengikuti seruanku? Lihat bagaimana perkataan iblis dan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Kalau begitu jangan kau cela aku, celalah diri-diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana mungkin kalian juga menolong diriku. Inni kafartu bima asyraktumuni. Aku ingkari apapun yang telah kalian lakukan dari kesyirikan kepadaku min qablu, sebelum ini, maksudnya di dunia. Inna zalimina lahum adzabun alim. Ingatlah, orang-orang zalim akan ditimpa adab yang sangat pedih. Jangan kau cela aku, celalah diri-diri kalian. Makanya kenapa nanti pada hari kiamat disebut yaumul malamah, hari di mana orang mencela dirinya masing-masing. Baik orang baik mencela dirinya, baik orang-orang jahat juga mencela dirinya. Orang-orang baik mencela dirinya maksudnya, kenapa dia tidak rajin lagi ibadah ketika di dunia supaya mendapatkan surga yang lebih tinggi. Tetapi orang-orang yang masuk neraka, mereka menyesal kenapa di dunia mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi di neraka, di kuburan saja. Orang-orang yang ada dalam kuburan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu walaupun sesaat di dunia, tentu aku berusaha untuk bersedekah dan menjadi orang baik. Itulah penyesalan mereka pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, makanya di sini Habibun Najjar ketika Allah masukkan ke dalam surga, dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Duhai kiranya kaumku tahu posisiku. Bima ghafara li rabbi. Bagaimana Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan aku termasuk orang mulia. Ma'asyiral muslimin, terkadang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mesti seseorang itu melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan. Terkadang perkara-perkara remeh juga bisa menjadikan seseorang itu diampuni dosanya, kalau orang itu cerdas dan berilmu. Oleh karena itulah maka para ulama mengatakan jangan pernah menyia-nyiakan amalan kecil, yang terkadang amalan itu bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Pernah saya ceritakan tentang kisah salah satu istri daripada Harun ar-Rasyid. Salah satu istri daripada Harun ar-Rasyid, namanya Zubaidah. Zubaidah ini salah satu wanita salihah, satu di antara istri Harun ar-Rasyid ketika melaksanakan ibadah haji. Dilihatnya banyak orang-orang yang kehausan, kemudian tumbang, dan sebagian mereka meninggal karena kehausan, karena tidak ada air minum. Dan kita tahu ibadah haji di zaman itu berbeda dengan ibadah haji di zaman sekarang. Belum ada keran-keran zam-zam yang mengalir di mana-mana, sehingga kalau orang kemudian kehabisan minum bisa meninggal. Ya. Maka Zubaidah pun kemudian meminta izin kepada suaminya Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mengambil kekayaannya, untuk menjual kalungnya, emasnya, kekayaannya, untuk dibuatkan mata-mata air supaya orang-orang yang berada di sekitar haram yang sedang melaksanakan jemaah haji itu bisa minum dari mata air yang ia buat. Akhirnya sang suami Khalifah Harun ar-Rasyid mengizinkan. Maka dihabiskanlah semua kekayaan Zubaidah ini. Dia jual kalungnya, dia jual emasnya, dia jual peraknya, dia jual perhiasannya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah triliunan harganya. Maka dibuatlah mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah, sehingga hari ini disebut dengan Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Dikisahkan Zubaidah ini sebelum meninggal, maka Zubaidah bermimpi. Dalam mimpinya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian setelah dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, maka mukanya sangat sumringah, sangat senang. Kemudian dikatakan, ma fa'alallahu biki ya Zubaidah. Apa yang Allah telah lakukan kepadamu, hai Zubaidah? Maka Zubaidah pun mengatakan, ghafarali Rabbi. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian orang ini mengatakan, abi ainin amiltiha ya Zubaidah. Apakah Allah mengampuni dosamu karena engkau sudah membuat banyak mata air? Sehingga ribuan jemaah haji minum gara-gara mata air yang kau buat? Kata Zubaidah, al-ain wa ma adraka mal-ain. Bukan karena mata air. Lalu karena apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu? Lihat, kita sangka amalan yang besar yang menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa Zubaidah. Rupanya bukan. Kata Zubaidah, biraq'ataini uhafidu biraq'ataini fi jawfil laili uhafidu 'alaiha. Karena aku di malam hari selalu bangun, kemudian aku jaga 2 rakaat salat tahajud, dan aku tidak pernah meninggalkannya. Dengan sebab itulah Allah ampuni dosaku. Lihat, terkadang yang kita lihat itu amalan besar. Rupanya yang menjadikan Allah ampuni dosa-dosanya adalah amalan kecil yang semua orang bisa melakukannya, salat 2 rakaat tengah malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kisah Habibun Najjar ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak sebab-sebab Allah mengampuni dosa kita. Salah satunya adalah dengan berdakwah, memperjuangkan tauhid, memberantas kesyirikan. Akhirnya Habibun Najjar pun diberikan hadiah masuk surga. Kemudian Habibun Najjar mengatakan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Kemudian Allah mengatakan, wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami turunkan kepada kaumnya, min ba'dihi, setelah itu, min jundin minas sama, dari tentara langit, wa ma kunna munzalin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya kemudian mengadab orang-orang yang kufur ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab orang-orang yang kufur ini karena mereka sudah menolak dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul. Akhirnya Allah utus 1 malaikat. Subhanallah, Allah utus 1 malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutus banyak pasukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 1 malaikat. Malaikat Jibril datang kepada orang-orang Antakiyah, kemudian berdiri di hadapan pintu gerbang Antakiyah ini. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk berteriak. Makanya Allah mengatakan, in kanat illa sayhatan, hanya 1 teriakan saja. 1 teriakan saja, fa idahum khamidun. Tiba-tiba negeri itu Allah hancurkan dengan teriakan Jibril. Allah hancurkan dengan teriakan Jibril. Semua meninggal karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya khasratan 'alal ibad ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Duhai meruginya hamba-hamba Allah itu, ketika datang kepada mereka rasul, bukannya mereka beriman, tapi mereka justru mengolok-olok rasul itu. Ini pelajaran siapapun yang menentang Allah dan rasulnya, siapapun yang mengolok-olok ajaran Allah dan Rasulnya, lambat laun akan datang kepada mereka adab, akan datang kepada mereka keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ma'asyiral muslimin, jangan pernah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, karena di antara sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya wabah, turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebabkan karena kerusakan kita. Ma dhahara al-fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah fahisyah, keburukan, perzinahan, homoseksual, kezaliman kemudian menyebar di sebuah kaum, mereka terang-terangan melakukannya, kecuali Allah akan kirim kepada mereka penyakit taun, wabah yang mematikan, dan penyakit-penyakit yang belum dikenal di zaman Nabi SAW kemudian menimpa di zaman sekarang. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tauhidkan Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, sandarkan hati kepada Allah, dan kita mengharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kondisi negeri kita ini menjadi negeri yang kembali aman, tidak dihebohkan dan ditakutkan dengan virus yang sedang melanda negeri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini negeri kita dan negeri kaum muslimin. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkur.